Shalom. Kita lanjutkan surat Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 16. Injil yang diberitakan Rasul Paulus adalah wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Kita rangkap saja ayat 17 sampai 24. Selama 3 tahun Rasul Paulus di tanah Arab, sama dengan Rasul menjadi tiang. Jadi pasal 1 ayat 11 masih terkena pintu kemah. Ayat 11 sampai 16, Injil yang diberitakan Rasul Paulus adalah wahyu. Kita membaca ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerima oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan itu adalah wahyu. Wahyu itu artinya rahasia yang terungkap atau rahasia yang terbuka. Nah, itu sudah kita pernah memeriksa di dalam 2 Korintus pasal 12 bahwa dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh, tetapi dia sadar akan dirinya dan dia naik ke tingkat 3 dari kerajaan surga yang bernama Firdaus. Di sanalah Tuhan mengajar atau memberitahukan tentang isinya surga, bahkan sampai bahasanya. Ada yang dia mengerti, tetapi ada bahasa rahasia antara yang mengetahui hanya antara Rasul Paulus dan Tuhan. Jadi kalau kita memandang Rasul Paulus ini tidak main-main. Sebagai seorang hamba Tuhan, untuk kita boleh mengikuti jejaknya, namun pengikutan kita harus terfokus kepada Yesus Kristus. Jangan karena kita senang sama hamba Tuhan langsung kita segala-galanya, sampai hamba Tuhan mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan itu bagaikan sabdo pandito ratu. Jadi perkataannya itu bagaikan sabda dari sang raja. Kalau nanti hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan, maka kita jadi bingung. Itu sebabnya saya selalu menekankan beberapa tahun yang lalu ada hamba-hamba Tuhan dari Sulawesi Tengah bertanya, kenapa si ini begitu, si ini begini, si itu begitu, padahal pengajarannya sama. Saya bilang, kita hanya fokus kepada pengajaran, jangan kepada manusia. Sebab kalau manusia itu bisa kecelek, bisa luka nanti. Hati ini luka.
Tetapi kalau firman Tuhan itu kekal, ya, apalagi wahyu. Kita menganggap bahwa firman Tuhan itu wahyu. Wahyu itu adalah kalau di dalam kita memeriksa Alkitab ini, kita tidak mengerti, hanya membaca sekilas nggak mengerti. Tapi kita ulang-ulang dan ulang berulang. Disitulah Roh Kudus akan membukakan pengertian dari huruf-huruf yang mati ini menjadi huruf yang hidup. Jadi wahyu yang dalam skop kecil. Tetapi kalau seperti kitab Wahyu, nah itu dipercayakan kepada hamba Tuhan yang luar biasa, seorang Rasul Yohanes dalam usia tua, dia menderita di Pulau Patmos. Tuhan memperlihatkan apa yang terjadi di surga dan di bumi. Nah, begitulah Rasul Paulus. Jadi pemberitaannya atau berita Injil yang diberitakan itu bukan Injil manusia. Dan bukan manusia juga yang mengajarkan. Dia bagaikan sekolah sendiri. Dididik oleh Tuhan sendiri. Berarti langsung, ya. Langsung berhadapan muka. Itu tidak bisa diikuti itu. Apalagi diciplok begitu. Tidak bisa. Itu kelebihannya dia. Lalu dia menceritakan latar belakangnya, backgroundnya. Bahwa dia itu sebagai orang yang paling hina di antara semua rasul karena dia menganiaya jemaat. Sehingga jemaat yang dianiaya itu didatangi pun nggak mengenal. Dia nggak dikenal. Nah, sampai sedemikian rupa. Lalu ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Kefas itu Petrus. 3 tahun kemudian, setelah dia sekolah secara privat dengan Tuhan Yesus, tentu banyak yang dia dapatkan. Itu sebabnya dia menulis ada 14 suratan dari Roma, 1-2 Korintus, dan seterusnya sampai Ibrani. Itu kalau dirangkum, wah sulit. Jadi harus satu persatu. Nah, namun demikian, dia tetap menghormati seniornya. Biar bagaimanapun, dia luar biasanya, maka dia tetap hormat kepada yang lebih dulu. Yaitu dia mengunjungi Petrus dan menumpang 15 hari di rumahnya. 15 hari itu tentu banyak tukar pengalaman, tukar firman Tuhan yang dia dapatkan. Kita bisa bayangkan itu 15 hari bahwa Rasul Petrus
mendapatkan dari Rasul Paulus dan Rasul Paulus mendapatkan dari Rasul Petrus. Lalu dia mulai mengunjungi Syria dan Kilikia, dan dia mulai keliling. Setelah mereka ditetapkan, nanti pada pasal 2 ada 5 nama, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, Rasul Paulus, dan Barnabas. Itu tertulis di sini, dan itulah soko guru atau tiang gereja. Walaupun dia sebut tiang gereja itu 3 itu, namun dalam pintu kemah itu ada 5 tiang, dan dia masuk di dalamnya bersama Barnabas, yang berarti 5 penyangga tiang atau penyangga kelambu dari pintu kemah. Berarti betul-betul sudah dipenuhkan Roh Kudus. Dan 5 orang ini dengan luar biasanya dia dipakai oleh Tuhan dengan tanda ajaib, tanda mujizat. Apalagi Petrus membangkitkan orang mati. Ya, begitu hebat. Nah, tentu kita harus mengetahui bahwa Rasul Paulus itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan. Jadi walaupun dia masa dewasanya dia menganiaya jemaat, tetapi kalau Tuhan itu sudah memilih dari sejak kandungan, pasti Tuhan kembali kepada orang itu, dan orang itu menjadi luar biasa. Nah, inilah yang kita temukan dari ayat 11 sampai 24. Tuhan memberkati. Amin.